Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih saudaraku, renungan kita hari ini 19 September 2021 dengan judul Para Pembela Iman. Ayatnya terdapat di dalam Yudas 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Segala jenis kejahatan meningkat di dunia dan bumi tercemar dengan penghuninya. Rencana kekal Allah akan segera digenapi dan akhir dari semua hal sudah dekat. Ini adalah masa ketika mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran Allah harus membentang di sisi panji Raja Immanuel yang berlumuran darah. Mereka harus tampil sebagai pembela iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Mereka harus menyatakan kepada dunia untuk menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Mereka harus membiarkan cahayanya bersinar dalam sinar yang jelas dan kuat pada jalan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Para prajurit Kristus harus berdiri bahu-membahu, setia kepada kebenaran, pembela hukum Yahweh. Mereka yang menyimpang dari peraturan-peraturan Allah yang jelas itu akan mendukung kekeliruan dan berbaris melawan para prajurit Kristus. Mereka akan menyatakan siapa pemimpin mereka dengan jalan yang akan mereka tempuh dalam menentang kebenaran Allah dan dalam menegakkan kesalahan nurani dengan tindakan-tindakan yang menindas. Sekarang saatnya mengambil sikap yang tegas di pihak kebenaran, dan sebagaimana Allah telah memberikan kepada setiap orang pengaruhnya, Ia harus mengarahkannya untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan rekan-rekannya. Tidak seorang pun dari pelayan Kristus yang setia akan menganggur pada saat seperti ini atau akan puas hidup hanya untuk diri sendiri. Mereka yang berada di dalam persekutuan dengan Kristus akan menyadari bahwa ada jiwa-jiwa di setiap pihak yang mungkin diuntungkan dengan bantuan, teladan, dan pengaruhnya. Mereka akan menyadari bahwa mereka dapat menjadi agen yang melaluinya Yesus akan bekerja untuk menyelamatkan mereka yang baginya Dia telah mati. Ini harus menjadi pengalaman semua orang yang mengaku percaya pekabaran 3 malaikat ketiga. Muda dan tua harus memiliki pengalaman yang kaya, menyenangkan, dan berlimpah dalam agama Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sekaranglah saatnya menjelang kedatangan Yesus, maka kita harus dapat bercahaya, semakin bersinar untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Jangan ada yang merasa puas atas keinginan dirinya bahwa dia percaya kepada Tuhan, namun belum menjadi saksi baginya. Begitu banyak yang harus dilayani, yang dirindukan Tuhan kita untuk dapat diselamatkan. Karunia yang Tuhan berikan, talenta yang ada pada kita, menjadi satu tanggung jawab untuk kita nyatakan. Semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang kekasih, pengalaman untuk terlibat di dalam pelayanan, menyatakan kebenaran Kristus, justru akan menjadi satu pekerjaan pelayanan yang menyelamatkan jiwa kita sendiri, di mana kita akan berjuang untuk mempertahankan iman kita dengan cara menjadi saksi bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pejuang-pejuang iman bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang menggunakan kami menjadi rekan sekerja Allah untuk menunjukkan iman kami di dalam hidup masing-masing. Bapa, kuatkan kami supaya kami akan teguh di dalam iman kepercayaan kami, dan banyak orang yang akan mengenal Tuhan melalui hidup umat-umat-Mu. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa bagi semua umat-umat Tuhan di mana saja berada.
Hamba-Mu percaya kasih Tuhan akan tetap melingkupi kehidupan kami. Curahkan berkat yang berkelimpahan dari surga. Berkatilah umat-umat-Mu yang membutuhkan pemulihan dalam kesehatan. Tuhan kiranya bekerja untuk memberikan kesembuhan. Dan bila manapun penyakit itu harus ada di dalam tubuh, maka Tuhan yang akan menguatkan, sehingga itu tidak akan membuat mereka akan semakin surut daripada Tuhan, tetapi semakin teguh di dalam iman dan percaya. Bapa yang di sorga, hamba-Mu berdoa kepada semua orang-orang muda kami, biarlah Tuhan memberkati, memberikan iman yang teguh, dan tuntun mereka dalam masa muda mereka untuk tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah keberhasilan dan kesuksesan untuk mereka dapat raih, dan itu pun semuanya akan menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan serta mengampuni dosa pelanggaran kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.